Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM 210306 dari Prodi Peternakan. Saya akan melakukan praktikum mengenai Tractus digestivus dan Tractus urogenital dari Gallus domesticus atau disebut dengan ayam kampung. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur eksternal ayam kampung. Yang pertama, caput bagian kepala, yang kedua kolum bagian leher, yang ketiga trunkus bagian badan, yang keempat ekstremitas anterior bagian sayap, yang selanjutnya ekstremitas posterior bagian kaki, yang terakhir caudal bagian ekor. Saya akan menjelaskan pada bagian caput. Pada bagian ini yaitu terdapat rostrum atau paru yang berfungsi untuk mematuk makanan, yang terdiri dari maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Yang kedua, lares anterior atau lubang hidung yang berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang ketiga, cerah yang merupakan tonjolan kulit lunak pada pangkal paru atas. Yang keempat, organon visus atau indera penglihatan yang mempunyai dua kelopak mata yang dapat bergerak, yaitu atas dan bawah. Yang kelima, porus acusticus externus atau lubang telinga. Kemudian kita masuk di bagian Servis adalah bagian dapat menghubungkan antara caput dengan trunkus. Kemudian di bagian trunkus terdapat bulu yang lebat menutupi bagian tubuh. Menurut susunan anatomi, bulu terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama plumea atau bulu yang berukuran besar. Plumea terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama calamus atau kuil atau tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit. Yang kedua rachis atau shaft yang lanjut dari calamus yang merupakan penyokong. Yang ketiga vesiculum atau fane, bendera bulu yang terdapat di kanan atau yang kiri atau rachis. Yang kedua plumea atau bulu yang berukuran lebih kecil dari plumea. Yang ketiga filu plumea atau bulu yang berukuran kecil. Menurut letaknya bulu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama detrices, yaitu bulu yang menutupi bagian badan. Yang kedua rectrices, yaitu bulu yang berada pada bagian ekor. Yang ketiga remiges, yaitu bulu bagian sayap. Yang keempat paratherum, yaitu bulu yang menutupi bagian bahu. Yang kelima alaspuria atau alula, bulu kecil yang menempel bagian ibu jari. Nah, kemudian kita masuk ke bagian ekstremitas anterior. Pada bagian ekstremitas anterior yaitu terdapat yang pertama humerus bagian lengan, yang kedua radius tulang pengumpil, yang ketiga ulina atau hasta, yang keempat ossa carpalia atau tulang pergelangan tangan, yang terakhir carpometacarpus, yaitu persatuan antara tulang carpia dengan tulang metacarpia atau tulang telapak tangan. Yang terakhir digiti atau jari. Kemudian kita masuk di bagian ekstremitas posterior. Pada bagian ekstremitas posterior yaitu terdapat yang pertama os femur, tulang paha yang panjang, yang kedua patella, tulang lutut kecil, yang ketiga tibio tarsus atau bagian kaki, lengan kaki, yang keempat fibula bagian belakang lengan kaki kecil, yang kelima tarsometatarsus atau tulang telapak kaki,
Yang terakhir, falanges atau tulang jari yang terdiri dari 4 jari. Saya lanjut tentang sistem pencernaan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas dimulai dari yaitu pertama cavum oris atau mulut, di mana pada bagian ini berfungsi tempat untuk masuknya makanan. Yang kedua, kemudian lanjut ke esophagus atau kerongkongan, di mana bagian ini berfungsi untuk meneruskan pakan yang masuk melalui paru kemudian disalurkan menuju tembolok melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga, crop atau tembolok. Bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, terutama pada saat makan makanan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat, proventriculus. Bagian ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatis, yang dimana di sini terjadi sekresi asam lambung oleh HCl. HCl dan enzim-enzim pencernaan. Yang kelima, zigat atau ampela, di mana pada bagian ini bekerja untuk memperkecil ukuran partikel makanan secara mekanik. Yang keenam, intestinum tenue atau usus. Usus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jejunum atau usus kosong. Yang kedua, duodenum atau usus 12. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Di antara duodenum terdapat pylorus atau pankreas yang berfungsi mensekresikan makanan yang masuk ke usus. Kemudian pada jejunum berfungsi untuk meneruskan sisa penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di duodenum. Setelah itu, pada bagian ileum berfungsi untuk menyerap makanan menggunakan jaringan fili-fili. Pada usus ini, serat-serat makanan yang telah dicerna berubah warna menjadi agak sedikit gelap daripada duodenum dan jejunum. Yang ketujuh, empedu. Empedu ini berfungsi membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Yang ke-8, hati. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Yang 9, seka. Seka atau sekum ini merupakan terjadinya proses pencernaan fermentatif. Yang ke-10, kolon, yang berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan kotoran. Yang terakhir, kloaka. Kloaka ini berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama, cerebrum, otak besar. Yang kedua, cerebellum, otak kecil, yang berfungsi dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Yang ketiga, medula oblongata atau sumsum sambung, yang mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan. Dan yang terakhir, medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Pada bagian ini berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan.
Kita mulai dari lares atau lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua, cavum oris atau mulut. Yang ketiga, glotis atau lubang yang terdapat sebelum laring yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah makanan tertelan, cairan, dan benda-benda asing lainnya masuk ke paru-paru. Yang keempat, laring. Organ ini menghubungkan trakea atau saluran udara dan tenggorokan. Laring berfungsi dalam menghasilkan suara dan mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima, bronkus. Fungsi bronkus yaitu melakukan menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernapasan. Yang keenam, bronkiolus yang berfungsi sebagai konduksi serta pertukaran gas. Yang ketujuh, paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pankreas. Jadi, pankreas itu letaknya di antara duodenum. Pankreas juga disebut sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin fungsinya mensekresikan hormon insulin dan glukagon, sementara kelenjar eksokrin fungsinya untuk mensekresikan pankreatik. Hepar atau hati. Kemudian kita bisa melihat letak hati atau hepar yang di tengah-tengahnya juga terdapat vesika velia atau kantong empedu. Empedu yang berwarna kehijauan. Hati memiliki fungsi sebagai sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, menyimpan vitamin, dan karbohidrat, destruksi sel-sel darah, pembentukan protein plasma. Fungsi dari kantong empedu yang pertama mengaktifkan lipase pankreas, yang kedua mempercepat kerja amilase, yang ketiga membantu mengemulsi lemak, dan yang terakhir membantu penyerapan lemak.